Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Ibu bagaimana dengan kabar kalian? Ibu doakan selalu kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ingat selalu jaga kesehatan. Pada pagi hari ini Ibu akan memberikan materi tentang proses pengolahan bahan limbah keras. Silakan kalian simak materi hari ini, kemudian jangan lupa kerjakan tugasnya. Kita ikuti slide berikutnya ya. Pengolahan limbah keras meliputi 3 ya. Ada 3 yaitu pengolahan limbah organik dan pengolahan limbah anorganik. Sedangkan untuk pengolahan limbah anorganik dan organik melalui dengan 3 prinsip. Yang pertama yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu yaitu meminimalisir barang atau material yang kita gunakan, sedangkan reuse memilih barang yang dapat digunakan kembali. Untuk pengertian recycle sendiri mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak berguna untuk diubah menjadi bahan baru yang berguna. Kerajinan limbah keras organik itu meliputi, contohnya ada tulang ikan dari sisik ikan. Dari tulang ikan itu bisa kalian gunakan misalnya ketika kalian membuat kerajinan dengan cara yang pertama, tulang ikan dibersihkan, kemudian dijemur matahari secara langsung, kemudian tulang ikan diberi warna dengan pewarna semprot. Yang dapat digunakan untuk kerajinan pada tulang ikan itu bagian kepala, sirip, dan tulang itu sendiri. Sedangkan untuk kerajinan sisik ikan itu bisa digunakan untuk beberapa manfaat. Yang pertama sebagai pakan ternak, kemudian yang kedua untuk campuran kosmetik, bahan kosmetik, kemudian untuk pembuatan aksesoris, contohnya seperti anting, cincin, kalung, bros, dan gelang, sebagai penghias kartu dan wadah serbaguna. Untuk mengolah sisik ikan itu prosesnya yang pertama direndam selama 2 jam dengan deterjen, kemudian dibilas sampai bersih. Setelah direndam, beri campuran air jeruk nipis dan direndam lagi selama 2 jam hingga amisnya hilang. Jangan lupa pisahkan sisik ikan sesuai dengan ukuran ketebalan dan tiriskan. Rebus air dengan larutan benzoat, kemudian beri pewarna one take, matikan kompor dan rendam sebanyak 20 menit. Tiriskan ikan, kemudian keringkan. Kerajinan limbah keras organik, yang nomor 3 adalah kerang. Sampah kerang dapat diolah menjadi aksesoris yang bernilai tinggi sebagai barang tepat guna. Selain kerang juga ada tempurung kelapa yang dapat digunakan sebagai vas bunga, gantungan kunci, pin. Langkah membuat kerajinan dari tempurung kelapa itu yang pertama, haluskan tempurung kelapa, potong tempurung kelapa, kemudian pemotongan sesuai bentuk dan pola. Kemudian bila sudah menempel kuat, amplas batok kelapa. Langkah terakhirnya adalah dengan mengecat batok kelapa dengan warna yang menarik. Kerajinan limbah anorganik, contohnya ada kaca, plastik, pecahan keramik, dan botol bekas. Kalian bisa lihat itu beberapa contohnya. Pecahan keramik bisa digunakan untuk vas, kemudian untuk hiasan bunga, sedangkan kerajinan dari botol bisa digunakan untuk tempat pensil, sedangkan kaca untuk miniatur kapal, miniatur bangunan, dan lain-lain. Demikian tugas daring yang ketiga mapel prakarya kelas 8. Di sini ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Kemudian silakan kalian foto jawaban kalian, kemudian kirimkan di Google Classroom di 8A, di Google Classroom-nya Bu Mami 8B dan 8C, Google Classroom-nya Bu Laras dan 8D dan 8E, di Google Classroom-nya Bu Sri Utami. Selamat mengerjakan anak-anak, selalu jaga kesehatan, ingat 3M, dan selalu jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.